Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Apa yang disampaikan oleh Bu Mega ya, saya kira ini early warning buat kita sebagai sosok Presiden Republik Indonesia sebelumnya menyampaikan seperti itu, berarti ada sesuatu. Kita tidak bisa mengatakan di mana letak ada penyelewengan, kampanye saja belum dimulai. Kok tidak mengatakan ada penyelewengan? Sekiranya ada indikasi dugaan pelanggaran, saya kira secara mekanisme dan kelembagaan sudah diatur di Undang-Undang Pemilu, disiapkan lembaga Bawaslu apabila kemudian ada pihak-pihak yang menangani ada dugaan, indikasi dugaan pelanggaran pemilu. Selamat malam saudara, selain laporan dugaan kecurangan pemilu, isu netralitas pemerintah menjadi isu lawas yang terus disuarakan jelang pesta demokrasi 5 tahunan. Presiden Jokowi memang sudah menginstruksikan agar aparatur pemerintahan netral di pemilu tahun depan. Namun realitas di lapangan menunjukkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan guna memuluskan salah satu pasangan. Netralitas Presiden Jokowi pun diragukan karena anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka jadi salah satu kontestan. Lalu bagaimana menjaga netralitas aparatur sipil negara juga TNI Polri kala anak presiden ikut kontestasi? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Ciko Hakim, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam. Malam semua. Selamat malam dan selamat datang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam dan juga selamat datang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Kita masih menunggu satu narasumber lagi, ada Muhammad Iqbal, ini adalah juru bicara PKS yang masih dalam perjalanan, tapi di studio Dua Arah ini sudah meriah dengan kehadiran teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, UIN Jakarta, Universitas Budi Luhur, dan Universitas Negeri Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah, saya Liviana Charlisa. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden segera dimulai. Semua kandidat sepakat kecurangan jadi musuh bersama. Tapi dugaan kecurangan kini jadi sorotan. Presiden Jokowi diharap mampu menjaga netralitas meski putranya Gibran Rakabuming Raka turut menjadi peserta Pilpres. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Maka hari-hari ini kita melihat betapa banyaknya upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan. Demokrasi yang sudah kita sepakati sebagai sebuah cara untuk menentukan masa depan bangsa, ya kompetisi harus fair, harus sehat, jangan harus dijauhkan dari kecurangan. TNI dan Polri memastikan menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu agar pemilu jurdil tidak hanya sebatas cita-cita. Kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati. Kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor.
tentu kita akan proses. Namun sebaliknya tentu harus ada bukti yang cukup. Nah, di tengah upaya rakyat menjaga marwah pesta demokrasi, dugaan ketidaknetralan polisi justru makin gencar disuarakan. Apakah netralitas ini akan terjadi, ya kita tetap punya kecurigaan dan kewaspadaan. Curiganya ya dari aparat kepolisian, jujur aja gitu ya, kita terbuka aja lah. Lalu bagaimana pemerintah bisa meyakinkan publik untuk membuktikan netralitasnya? Kita juga kehadiran panelis malam hari ini, Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Bibi. Saya langsung ke Bang Habib. Bang Habib, tadi kalau kita dengar pernyataan Bu Mega, jangan biarkan kecurangan yang belakangan ini mulai terjadi lagi. Menurut Anda bagaimana menyikapi pernyataan ya, ini? Saya mencikapi Ibu Mega sebagai negarawan, ibu bangsa. Apa yang beliau sampaikan adalah erga omnes, berlaku untuk semua dan tidak tendensius kepada siapapun. Ya. Ini sebagai alert kepada kita semua agar mempraktekkan politik beradab. Cuma memang belakangan publik, ya, masyarakat juga diresahkan ada yang fakta-fakta dugaan ketidaknetralan penyelenggara negara. Yang paling konkret itu adalah soal fakta integritas, ya, di mana kalau di bahasa hukumnya itu sudah termasuk kategori permufakatan jahat, kesengajaan yang direncanakan kalau surat itu benar. Tapi masalahnya sampai saat ini tidak ada bantahan substantif yang ofisial, ya, dari manapun terhadap dokumen tersebut. Sehingga pilihan kita tidak boleh menuduh, pasti. Tapi kita harus serahkan kepada proses hukum. Itu yang kami lakukan, ya. Tim kampanye nasional, ya, memilih untuk menyerahkan semua dugaan, tuduhan, asumsi tersebut ke proses hukum yang ada, ke penyelenggara negara. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, bagaimana kalau kita melihat fakta integritas PJ Bupati Sorong yang kemudian sekarang dianggap sebagai bagian dari narasi kecurangan yang ada? Kalau ditanya kepada saya pribadi, saya bisa nyatakan itu pribadi, ya. Saya nyatakan itu hoax. Karena bentuknya bentuk PDF, padahal katanya ditemukan ketika dalam penggeledahan KPK, ya kan? Kenapa tidak dalam bentuk foto biasa? Ya, satu, bentuknya hoax. Buat saya itu hoax. Yang kedua, ada bulan tapi tidak ada tanggalnya. Nah, kita bisa buka, mungkin ada filenya di sini. Nah, yang ketiga, apakah mungkin sebuah badan intelijen, ya, nasional negara ini mempunyai template surat seperti itu? Kan kalau mengeluarkan surat kan harus ada template-nya biasanya kalau institusi-institusi negara, ya, dan berani menandatangani sesuatu yang jelas-jelas itu melanggar hukum, melanggar aturan perundang-undangan, apalagi tentang pemilu. Gitu. Nah, ini saya rasa suatu kebodohan yang tingkat tinggi kalau sampai ada jenderal yang berani menandatangani hal seperti itu. Nah, secara terbuka. Jadi untuk kami, kita menyatakan itu sementara ini, ya, itu hoax sebelum bisa ada yang dipanggil, yang menandatangani itu dipanggil, diperiksa mengenai keabsahan surat itu. Oke, tapi kemudian ketika itu dilaporkan dan masuk ke ranah hukum seperti yang tadi dikemukakan Habib, gimana menyikapinya? Saya setuju kalau semua yang kita yang bentuknya dugaan atau kecurigaan atau tuduhan ditelusuri sampai ujung. Saya sangat mendukung itu dan kita berharap tim dari paslon-paslon lain juga mendukung upaya-upaya seperti itu. Nah, memang ini yang kita inginkan dalam demokrasi kita supaya semuanya terbuka dengan gamblang. Nah, tapi juga jangan alergi terhadap kecurigaan, kewaspadaan, kritik-kritik, ya kan, apalagi laporan-laporan dari masyarakat mengenai ketidaknetralan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh aparat sipil negara maupun kepolisian atau TNI. Oke, Mas Adi, jadi sebetulnya kenapa baru Pilpres baru dimulai narasi kecurangan udah muncul dari satu, kanan bilang curang, kiri bilang curang, kenapa gitu? Ya, pertama karena ini tentu persaingan antar kawan, ya. Karena kalau mau jujur sebenarnya yang kubu 01, 02, dan 03 ini adalah partai-partai politik yang sebenarnya saat ini sama-sama berada di koalisinya Pak Jokowi. Ada sebagian di luar seperti PKS ataupun Demokrat, tapi overall semua kontestan yang akan bertanding di 2024, cara main kawan ini sudah diketahui satu sama yang lainnya.
Oleh karena itu, jadi tidak mengherankan kalau narasi tentang supaya tak ada kecurangan di 2024 ini kan berbunyi bersamaan. Baik 01, 02, dan 03. Oke, itu reminder untuk semua kontestan, jangan pernah menggunakan segala cara untuk memenangkan pertarungan. Nah, yang kedua sebenarnya, Livi, kalau kita bicara tentang kecurangan-kecurangan, dalam Undang-Undang Pemilu jelas kok disebutkan nomor 7 2017 1, tak boleh melibatkan aparatus desa, kepala desa, ya kemudian anggota TNI, anggota Polri, ya kan, ASN dan seterusnya, haram hukumnya. Nah, satu-satunya cara yang perlu kita sampaikan kepada publik, siapapun yang punya akses kepada itu semua, jangan pernah gunakan untuk kepentingan politik. Ini yang menurut saya moral hazard kita sebagai kontestan, sebagai tim sukses dan tim pemenangan tak boleh menggunakan itu. Karena kita ingin siapapun nanti yang jadi presiden di 2024 adalah presiden dan wakil presiden yang bermartabat. Bukan presiden dan wakil presiden yang penuh dengan cemooh dan bulian. Kan itu yang sebenarnya kita harapkan. Nah, belakangan yang juga rame adalah soal dugaan copot-mencopot dan juga pasang-pasangan baliho yang kemudian ramai belakangan. Kita lihat pernyataannya, ini dia. PSI dipasangkan oleh balehonya oleh polisi. PSI di Jawa Barat, Pak, ada di media. Maksud saya supaya diklarifikasi supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain dan Bapak tidak bisa mengamankan kalau ada kekacauan di situ. Pak Habib, Anda di Komisi 3 gimana nyikapin soal Jadi gini, ya, kita berbicara di situasi politik, tetapi tuduhan itu persoalan hukum. Ya, netral tidak netral yang harus dibuktikan yang mana? Bukan netralitas yang harus dibuktikan, tapi ketidaknetralan. Pemasangan spanduk oleh siapa dan lain sebagainya, bukan Polri yang membuktikan bahwa saya bukan yang memasang spanduk, tetapi dibuktikanlah oleh orang yang menuduh, ya kan, orang yang berasumsi. Apakah benar Polri yang memasang spanduk? Itu premis dasar, logika dasar dalam kita berhukum. Ya. Sehingga kita nggak boleh hidup, ya, berdemokrasi dengan asumsi. Sebenarnya kalau saya kan kemarin yang mimpin rapat itu di Komisi 3, kalau diputar utuh, pada akhirnya yang paling penting itu justru pernyataan Pak Safarudin ini. Pertanyaan, ya kan? Ini bukan tuduhan. Dan kemudian ditindaklanjuti Pak Sahroni yang kemudian ada pertikaian dengan Pak Arteria. Pak Sahroni mengatakan sebagai pimpinan, ya, saya dan Pak Sahroni sama-sama pimpinan, berhak untuk mengingatkan apabila ada anggota yang berbicara tidak layak. Bagi kami orang hukum, berbicara tanpa bukti itu tidak layak, ya kan? Diingatkan sesuai dengan pasal 100 Undang-Undang MD3, ya, pasal 298 Undang-Undang MD3, bahwa pimpinan berhak mengingatkan. Nah, dari situlah sebenarnya selesai. Makanya nggak ada lagi panja-panja. Ya, di Komisi 3 itu nggak ada lagi wacana-wacana panja. Karena memang sudah selesai. Itu semua asumsi yang disampaikan dari pagi jam 10 sampai jam 4 sore. Tidak ada secuil pun bukti gitu loh. Jadi nggak bisa kita menjudge Polri sebagai institusi milik kita bersama untuk membuktikan diri netral. Kalau ada tuduhan ya, bahwa mereka tidak netral, silahkan dibuktikan. Itu yang disampaikan Pak Listio Sigit. Saya ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, ini Pilpres baru dimulai, tapi udah pada track curang kanan kiri itu gimana Anda melihat Pilpres tahun ini? Ya, yang menuduh pernah berkuasa. Yang dituduh sedang berkuasa. Ya, kami sebagai pasangan yang tidak berada di pemerintahan, khususnya PKS, ya melihat fenomena ini tak ada asap kalau tak ada api. Pasti ada sebab. Nggak mungkin tiba-tiba masyarakat atau politisi bersuara. Karena memang kalau Mas Habib tadi kan fakta hukum ya. Kalau saya orang psikologi adalah bahwa sesuatu yang disampaikan oleh mantan presiden, ya, mantan kepala daerah dari partai berkuasa, itu tentu saja tuduhan yang serius. Yang tentu saja tidak mungkin tanpa data dan bukti. Walaupun pada faktanya belum bisa dibuktikan. Tetapi lagi-lagi kami sebagai pasangan Amin melihat pernah kok terjadi kecurangan di era Pak Jokowi. Kapan? Ketika terjadi ribuan surat suara yang bermasalah di Malaysia. Sampai sekarang tidak ada juntrungannya, tidak ada keputusannya. Dan itu terbukti, pernah ada kecurangan. Makanya dari masyarakat kami menghimbau LSM, mahasiswa, aktif menyuarakan ketika menemukan gelagat, kecurigaan, jangan hanya diam.
Oke, Noel, gimana Anda menjawab dikit itu? dong, dikit, Yes, biar oke, nyambung. Silakan. Diajarkan ya oleh guru-guru kita, ada Mulyatno, Remling ya. Di hukum itu kita nggak bisa pakai analogi. Ya, tidak ada, apalagi dengan analogi tidak ada asap, tidak ada api. Tanpa asap. Itu nggak nyambung dengan mekanisme berpikir kita di dunia hukum. Oke. Kalau ingin membuktikan ada api harus ditunjukkan apinya di mana. Ya, tapi dalam logika politik tidak hanya menggunakan paradigma hukum, kita paradigma ngomong sosiologi. gantian. Boleh nggak? Saya ngomong dulu, nanti saya selesai. Tadi saya juga Anda membantah. Iya kan? Jadi nggak bisa kita terus berasumsi. Sudah benar kata Pak Iqbal dulu, ya belum bisa dibuktikan, gitu kan? Jadi kalau belum bisa dibuktikan, memang belum bisa diapa-apain, kecuali kita sudah bicara bawa bukti. Gitu. Baik, kalau gitu saya ke Bang Noel. Bang Noel, Anda dulu kan ada di barisan Pak Jokowi, sekarang ada di barisan Pak Prabowo. Kalau ketika sekarang ditanyakan gini, juga. ya karena namanya sekarang Apa beda, bedanya? namanya beda gitu. sekarang. Dulu Oke. Jokowi mania, sekarang Prabowo Harus mania. ditegaskan, Makanya barisan jadi yang pertanyaan sama. saya sekarang ketika kemudian netralitas pemerintah dipertanyakan, gimana Anda menjawab itu? Sekarang gini, pertanyaannya itu apakah benar-benar itu ingin membuat kita punya secara moral bertanggung jawab, secara politik kita bertanggung jawab atau tidak? Kan saya nggak tahu, karena pernyataannya jangan sampai curang lagi pemilu curang. Saya nggak tahu kecurangannya di mana. Apakah Bu Mega sedang menyampaikan ke partainya kah atau ke siapa, kita tidak tahu. Tapi apa yang disampaikan Muhaimin, disampaikan Mas Ganjar, itu semua diiyakan oleh Pak Prabowo. Kita sepakat soal mewaspadai namanya kecurangan pemilu. Makanya disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan sampai yang namanya pemilu itu tidak jujur dan tidak adil atau jurdil. Makanya sampai detik ini kami ketika ada orkestrasi kekhawatiran terhadap pemilu curang, ya kita sih sah-sah aja. So, kita juga punya tanggung jawab moral. Secara moral kita bertanggung jawab agar demokrasi lantas pemilu ke depan ini baik. Tapi sayangnya kenapa orkestrasi ini sudah berjalan seakan-akan ini ada insinuasi yang terlihat ketika mereka tidak mampu menghajar Pak Prabowo, dia hajar Pak Jokowi, kemudian dihajar lagi sekarang Mas Gibran. Saya melihatnya ada semacam kekhawatiran kekalahan. Jadi mentalnya mental kalah, bukan lagi mental sebagai kompetitor. Seharusnya gini, kalau kita sama-sama sepakat bahwa kita coba ingin menghindari pemilu curang, ya sudah dibangunnya kualitas demokrasinya. Kita bicara tentang gagasan, Jadi menurut bicara Anda, tentang program. pernyataan Bu Mega ini adalah kekhawatiran yang beralasan atau justru kekhawatiran yang berlebihan? Tapi nanti dijawab saja dari Ini ya. Gitu. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Jadi, Bang Noel, kalau merujuk pernyataan Pak Mahfud tadi, kemudian Bu Mega sempat melontarkan narasi yang kurang lebih sama, itu beralasan atau memang sekedar rasa cemas yang berlebihan? Itu gue nih. Iya dong. Oh, maksud gue. Gini. Ini kadang-kadang yang menerjemahkan yang salah kan. Ngawur semua nih. Kekhawatiran Bu Mega itu sebagai ketua umum partai, sebagai negarawan, dia punya tanggung jawab moral. Apalagi beliau ini ketua umum partai besar. Nah ini orang yang menerjemahkan ini kan liar gitu. Akhirnya apapun tindakan hari ini diterjemahkan semua maunya aja. Misalnya contoh kayak kejadian di Solo. Mas Rudi FX rumahnya disamperin polisi, lantas diorkestrasi, dinarasikan seakan-akan ada bentuk intimidasi ke PDIP. Padahal semua ketua DPC Partai Koalisi Indonesia Maju sama ditemuin juga dengan petugas-petugas dari kepolisian. Kami tidak pernah bilang itu intimidasi, itu kewajiban. Nah seandainya cuman Koalisi Indonesia Maju doang ketua-ketua partai yang disamperin, nanti kalau PDIP tidak disamperin, ngamuk-ngamuk, diskriminatif, tidak adil. Kan ada Pak Mahfud.
di backgroundnya Menko Polhukam, di panggungnya Menko Polhukam. Saya ingin minta atensi soal netralitas dan konflik of interest. Kenapa Pak Mahfud tidak berbicara ya yang tegas-tegas soal fakta integritas? Kenapa tidak berbicara tentang kejadian di Majalengka ketika seorang bupati dinyatakan oleh Bawaslu bersalah, sudah ada putusan Bawaslu, ya karena melanggar ketentuan di Undang-Undang Pemilu mengarahkan. Jadi kita juga ini bisa mengkritisi ya para pemimpin kita gitu. Ketika kita duduk di posisi sebagai official pejabat pemerintah, ya kan ya. Apakah kita bisa sebelah pihak saja memperjuangkan kepentingan diri kita sendiri? Oke, Bang Ciko gimana jawabnya? Saya setuju bahwa, nah itu yang saya senang tadi. Kita jangan alergi untuk saling mengkritisi, mengkritisi siapapun yang menurut kita ada ketidaknetralan dalam sikapnya. Emang siapa yang alergi? Kan? Banyak yang alergi. Jadi saya beberapa kali dalam beberapa pertemuan, beberapa acara televisi juga, gitu seakan-akan teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju ini menjadi juru bicara dari ASN dan aparat gitu. Beberapa kali saya merasa itu. Bahkan padahal kita sama-sama kontestan gitu. Ketika saya bicara baliho kita diturunkan, ada jawaban-jawaban baliho kita juga diturunkan, ya lo protes juga dong. Kenapa lo nggak protes? Gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita juga. Kita kembali bertanya, gitu. Kenapa cuma kita yang protes ya? Nah, gitu. Baliho itu kan ada modalnya. Jadi memang dengan ini tenaga, materi dan lain-lain. Perspektif ilmu psikologi, cemas di saat tenang itu tidak normal. Tapi cemas di saat gempa itu normal. Jadi cemas tentang kecurangan di saat anak Pak Jokowi maju itu normal. Cemas di saat 170 kepala daerah dilantik dan ditunjuk oleh Pak Jokowi menjelang pemilu itu normal. Dan cemas di saat baliho-baliho bertebaran di mana ketua umumnya adalah anak presiden itu normal. Jadi Anda merasa yang yang lebih sebelah banyak normal? daripada anggota partainya jumlah balihonya. Kan, gitu. Jadi ini adalah situasi kecemasan yang normal. Yang artinya apa? Bahwa dalam perspektif ilmu riset itu bahwa ini memang indikator bahwa peluang terjadinya kecurangan itu ada pada pihak di mana Pak Jokowi berada. Nah gimana jawab itu Bang? Jadi gini, konstitusi kita mengizinkan seorang presiden incumbent maju kembali sebagai calon presiden periode berikutnya. Kita sudah beberapa kali melewati masa tersebut. Kami, Partai Gerindra, saya Habibur Rahman ya, sudah banyak sekali menghadapi momen-momen seperti itu, baik ketika kita dekat dengan kekuasaan, ya kan, seperti saat ini, atau ketika kita di seberang kekuasaan. Kalau Mbak Titi dari Perludem katakan kalau nggak salah 2019 laporan yang kami sampaikan hampir 3.000 laporan. Ya, saya ingin katakan bahwa cemas betul, ya, yang disampaikan saudaraku Iqbal benar, boleh cemas. Tapi penyalurannya adalah kita tidak membangun narasi kecurangan ketika semua proses hukum sudah kita lakukan. Ya, silakan, ada jalannya semua. Tempuh jalur hukum sampaikan, gitu loh. Jadi kalau seperti itu, maka kita akan menghemat banyak energi, ya Pak Noel, untuk menyampaikan visi, misi, program dan lain sebagainya. Makanya di setiap tim pemenangan kami selalu membentuk yang namanya Direktorat Advokasi. Itu kerjaan saya nih Habibur Rahman. Kalau Anda ingat Advokat Cinta Tanah Air 2017, ya kan? Itu fenomenal sekali. Kita tiap hari bikin laporan sambil mempersiapkan laporan untuk besok. Tapi setelah selesai semua pemeriksaan, ada yang terbukti, ya. Ada yang ketua Bawaslu dihukum diberhentikan. Tapi ketika sejumlah laporan yang kita laporkan tersebut tidak menyebabkan perubahan klasemen, ya kan ya kita besar hati. Tapi inilah. Itu kan dulu. Ya, makanya begitupun saat ini gitu loh. Yang kami lakukan, yang kami praktekkan diarahkan oleh Pak Prabowo, lakukan semua langkah hukum. Ketika sudah selesai, ya selesai. Ini loh, saya ingin mengingatkan bahwa rangkaian pemilu ini bukanlah hanya di hari H Februari tahun 2024. Bukan juga hanya bicara soal visi, misi, dan gagasan. Ya, bukan artinya itu tidak penting, itu menjadi sangat penting. Tapi kita juga harus kembali pada
pengertian bahwa pemilu itu adalah rangkaian dari kejadian, series of event yang dimulai bahkan sebelum pencalonan. Ketika koalisi membentuk koalisi untuk memenuhi persyaratan sekian persen untuk mencalonkan presiden, itu udah menjadi sebuah rangkaian pemilu. Begitu juga cara-cara pencalonan, ya kan? Nah, kita lihat sendiri ada cacat di cara pencalonan melalui MK, walaupun secara legal itu legalitasnya betul, tapi ada legitimasi yang diragukan di situ ketika ketua MK-nya dicopot jabatannya oleh MK. Ini agak susah nih, MK ya kan. Nah itu. Nah ini ada rangkaian lagi, rangkaian yang lain apa? Ya kita kewaspadaan melihat netralitas ya tadi. Kecemasan itu tentunya ada sebabnya ya kan. Ada anak presiden yang maju di sana. Ya kita harus suarakan itu. Gak boleh kita tutupi dan gak boleh ada alergi mengenai itu. Bila kita melihat kecurangan-kecurangan itu, kita harus tetap waspada. Nah, ini kita mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi ini bersama. Dan saya rasa paslon-paslon lain juga sepakat. Mas Iko ditanya tadi. Ini pertanyaannya, yang ditakutkan tadi kecurangannya apa Gibrannya? Karena tadi kita lihat bicara tentang baliho, apa ukurannya soal kecurangan dengan baliho. Gitu. Saya aja baliho saya dicopot tuh. Nah, tapi kita marah dong. Masa nggak marah? Dong. Ya, tentu kita marah. Kita sampaikan sejumlah apa maksud saya? Kenapa Kita nggak problemnya usah ternyata alergi dengan boleh ada protes yang dan namanya kritik terhadap ada nomor itu. urutnya, Nah, saya juga penyampaian bingung kampanye. Iya. Lantas kemudian yang dibalik hanya pergeseran doang. Ya, tapi dinarasikan seakan-akan sudah curang. Ini namanya curang. Ketika kita mendapatkan suara 5 dihilangkan 2 jadi 3. Nah itu kecurangan. Cuman digeser baliho aja dibilang curang. Saya heran kok jadi baliho ukurannya pemilu. Pemilu nanti itu bagian dari pemilu dong. Rakyat mencoblos. Sosialisasi, bagaimana pemasangan gagasan-gagasan yang baliho, ya kan itu bagian APK itu alat peraga kampanye adalah program-programnya berjalan. Itu saya katakan bahwa ini adalah a series of event. Rangkaian kejadian. Tadi dari pencalonan, dari sosialisasi, kampanye, pencoblosan, penghitungan suara, dan bila ada sengketa di MK, itu ada rangkaian dari pemilu di mana masa pertama tentunya akan berperan yang namanya pendampingan. Bukan hal yang kayak begini. Gue demen. Ya saya kira dua kubu ini pernah merasakan, yang satu pernah berkuasa di dalam, yang satu sedang berada di dalam. Jadi wajar mereka saling tahu nih. Kami pasangan Amin melihat, ingin menilai, ingin mengatakan bahwa ketika indikasi itu ada, ya kita tentu saja waspada. Mas Habib aja bisa membuktikan kok bahwa 2019 banyak kecurangan, apalagi sekarang. Waktu itu Pak Jokowi dia maju, tetapi juga dia tidak, anaknya nggak maju. Dulu setelah pemilu sudah terjadi, artinya memang terbukti. Nah ini belum terjadi pemilunya, sudah narasi sudah berjalan, justru sudah ada itu karena pernah terbukti. Pemilu sudah terjadi. Nah, ini yang saya ingin justru kita antisipasi dari sekarang. Pemilu itu sudah terjadi. Ini proses. Pemilu itu proses. Ini baru pada teknis ya Om. Pemilu apa? Selesai di 14 Februari. Di 14 Februari pun dia belum selesai karena pengambilan nomor urut presiden. Belum ada persoalan teknis yang baru sengketa di MK. Nah banyak sekali. Pemilu itu proses. Itu yang harus dipahami oleh semua. Gak bisa. Pemilu itu tidak bukan hari pencoblosan. Itu orang yang berdarah ingin di hari pencoblosan. Itu yang kita curigai akan curang dalam prosesnya. Itu dia kecurigaan. Cukup. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, jadi apa yang membuat kemudian semua kontestan bicara soal pemilu curang? Memang sudah terbukti ada yang curang, kan belum ada? Sudah dong, Majalengka udah dong. Nanti usai jeda di luar. Ketiga Majalengka. Yang Partai Integritas sama yang perempuan PNS di Jawa Timur. Ibu Bapak mohon izin kalau kita berkenan, tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan. Jadi singkat kata, Panglima TNI berniat itu saya tahu. Tetapi yang paling sulit dari para kepala staf dan Panglima ini kalau Presiden merintah. Itu yang tadi jadi pertanyaan, Pilpresnya baru mulai, narasi kecurangan udah beredar di mana-mana, kemudian sampai muncullah ada panja netralitas. Buat apa itu semua menurut Anda? Ya saya kira memang bicara tentang Pilpres ya, bukan hanya 2024. Pilpres sebelumnya memang kalau hal bicara tentang kecurangan, itu selalu muncul, Livi. Bahkan ketika Jokowi ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres 2019 yang lalu, kan banyak juga pendukung Prabowo Subianto demonstrasi, menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Itu hal lumrah. Dalam konteks pemilu
2024, kalau mau jujur sebenarnya, ini lebih mengarah kepada indikasi-indikasi soal bagaimana kemungkinan ada kecurangan di 2021. Baliho diturunin, ada kantor partai yang didatengin oleh oknum tertentu. Kemudian misalnya ada ASN yang diportofolio untuk miring-miring ke salah satu kandidat. Ada fakta integritas yang bocor, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan indikasi. Soal ini yang saya kira diperdebatkan oleh masing-masing kubu. Yang menjadi problem adalah sampai saat ini tak ada satupun pihak yang merasa dirugikan mau mengungkap itu setuntas-tuntasnya. Yang Sudah kedua, ada Majalengka, Pak, udah dilaporkan dan sudah terbukti, Pak. betul, itu satu. Yang kedua, pada level penyelenggara pemilu terutama Bawaslu, dia tidak punya instrumen hukum. Saat ini kalau bicara tentang konteks pemilu 2024, Bawaslu itu tidak bisa menindak semua laporan-laporan yang ada saat ini. Karena Bawaslu itu belum bisa bekerja sebelum masa kampanye tanggal 28 November itu dimulai. Jadi laporan tentang baliho, ada partai didatangi dan seterusnya, itu hanya sebatas angin lalu. Yang ingin saya katakan adalah indikasi-indikasi semacam ini kalau sudah memasuki masa kampanye 28 November, jangan lagi diulang. Jangan ada upaya-upaya untuk menggunakan aparatus negara, kecurangan-kecurangan itu tidak digunakan sebagai upaya untuk memenangkan pertarungan politik. Ini berlaku untuk semua calon bagi saya kepentingannya, bukan hanya untuk 01, 02, dan 03. Karena apa bagi saya, Livi? Pemilu itu bukan hanya soal ganti presiden dan wakilnya, tapi pemilu itu adalah hajatan supaya kualitas demokrasi kita mantap, presiden yang terpilih membanggakan kita semua. Kan itu yang diinginkan sebenarnya. Ya, jadi sedikit ya, secara prinsip 99% yang disampaikan Pak Adi Prayitno, nah saya sepakat, tapi ada sedikit soal Bawaslu. Bawaslu sudah bisa bergerak ya. Sejak tahapan pemilu pendaftaran partai politik pun sudah bisa bergerak dan sudah banyak Bawaslu membuat putusan di mana diantaranya Majalengka kemarin ya. Banyak lagi ya sudah dibuat ya terkait verifikasi partai politik. Tapi memang pasti akan lebih panas ketika kampanye. Karena itu kan ada tindak pidana yang terkait pelanggaran larangan kampanye. Nah, itu yang memang Bawaslu harus lebih ekstra hati-hati. Nah, tadi Kompas memutar paket soal panja. Itu yang saya mau tanya, apa gunanya? Panja ya, kalau teman-teman baca Undang-Undang MP3, secara komposisi anggotanya bukan seluruh anggota komisi. Ya, sebagian ya. Kalau nggak salah 20 orang atau berapa orang itu anggota panja. Dari sisi itu saja justru kan akan mereduksi kekuatan komisi. Misalnya kemarin jadi panja Polri, ya kan ya. Alangkah kasihannya rekan-rekan Komisi 3 yang tidak dipanja karena nggak bisa bertindak langsung sebebas sebagaimana panja. Padahal tupoksi yang dilakukan adalah tupoksi umum komisi. Netralitas Polri adalah tupoksi pengawasan yang umum dari komisi. Ya. Dan nggak masuk akal misalnya semua institusi kita bikinkan panja, nanti ada panja netralitas BIN karena adanya surat, sudah manifest buktinya kan, sudah ada. Panja netralitas KPU, panja netralitas KPU. Komisi 3 tidak setuju. Ya, yang saya lihat kemarin ya semangatnya kawan-kawan akhirnya tidak setuju. Kita maksimalkan saja komisi ini, gitu kan? Memang nggak perlu ya? Tugas pokok fungsi yang dianugerahi undang-undang kepada kita untuk mengawasi netralitas semua aparatur negara. Baik. Ya, kita lihat aja proses-proses di DPR, kita tunggu aja bagaimana nanti hasilnya. Tapi kembali lagi kami ingin mengatakan, nah Pak Habib barusan juga menyetujui bahwa tahapan pemilu itu bukan hanya ketika 2024 bulan Februari. Nah, tahapan pemilu itu dimulai. Jadi Noel tuh mesti paham soal itu. Bahwa ada proses-proses dalam pemilu, dalam pencalonan. Nah, ketika kita bicara mengedepankan visi dan misi, itu juga jadi bagian dari kampanye itu sendiri. Nah, keberadaan Bawaslu kan bukan bicara soal visi misi. Keberadaan Bawaslu adalah soal mengawasi soal netralitas, mengawasi soal pelanggaran-pelanggaran kampanye. Jadi nggak ada masalah kalau kita bicara keras, kritik, waspada, curiga tentang netralitas, bicara soal kecurangan, itu jangan alergi dan dimulai dari sekarang itu nggak ada masalah karena Bawaslu sendiri udah bisa bekerja, itu yang tadi disampaikan. Jadi enggak, nah, itu poin saya. Sama antara Pak Adi Prayitno dan Pak Noel.
mungkin landai di sini, tapi memang panasnya itu pas tanggal 28 bro, gitu kan? Ya, 28 ngerti. Tapi kan udah bisa bekerjanya Ya, mulai tentu, sekarang. tentu, Artinya memang ini sudah berjalan. Ya, dari Proses sekarang pemilu sudah ini udah berjalan Itu, sekarang. kalau ikut aturan KPU, yang namanya kampanye itu nanti 28 November. Itu bicara nanti. kampanye. Kalau Kita kemudian bicara ada yang proses merasa pemilu dari balihonya mulai diturunkan, pencalonan itu udah menjadi pemilu. saya yakin kan KPU orang itu membuka sudah melakukan pencalonan pelanggaran pemilu. pendaftaran calon. Artinya, ya kan? Nah, itu sudahlah menjadi kita satu hentikan kesatuan. narasi-narasi peran kecurangan dan sebagainya. Ini tuduhan-tuduhan yang menurut saya itu kontraproduktif. Akhirnya tidak ada edukasi politik buat rakyat. Coba kita sampaikan semua sambil soal bagaimana berjalan. Tidak ada keinginan kita kaum bicara semuanya milenial, simultan. bicara Kita tentang kaum bicara muda, visi, kita bicara kecurangan, kita curiga dengan apa yang tidak ada di aparat. Nah, ini harus dijelaskan. Kewaspadaan ini penting. Saya melihat ada ketakutan kekalahan. Ya sudah, ada ketakutan. rakyat menjadi hakim nantinya Ini kok. bukan masalah takut. Ini Udah masalah takut memberikan dah. edukasi tentang demokrasi pada masyarakat. Saya kira Makanya dalam pemilu itu demokrasi kita tenang, sedang santuy. mundur. Ini harus diakui kok. Oke, dah. Santuy-santuy aja udah. Oke. Ya, saya Anak-anak kira muda, generasi dalam muda konteks sekarang ini, pengen pemilu ya. itu damai, riang, gembira udah. Baik. Gak usah dengan narasi-narasi ketakutan lah, Oke, hentikan gini, hal gini. itu. Riang gembira yang substantif, ya kan? Ya, saya kira memang dalam konteks ini yang merasa tertuduh kalau tidak berbuat nggak usah terlalu takut. Yang menuduh juga harus dilengkapi dengan bukti. Kira-kira begitu Nah, aja. itu yang benar tuh. Jadi yang tertuduh juga santai juga. Kita tuh yang tertuduh. Karena Kita memang jangan santai-santai terlalu aja. over juga. Orang juga kaget. Kenapa? Ini tidak akan terjadi kalau Mahkamah Etik MK tidak memutuskan Jadi, bahwa dikit. ada pelanggaran, ada etika yang dilanggar. Itu kan orang jadi, wah ini akan terjadi manuver lagi nih. Betul. Sehingga muncul kecurigaan-kecurigaan yang terjadi. Jadi kita harus membuka mata memang kenapa masyarakat reaktif. Kenapa kita reaktif? Karena ada manuver-manuver. Yang reaktif itu politisi, bukan rakyat. 30 detik, 30 detik. Jadi saya mendapatkan pesan, ya ratusan pesan dari doktor, profesor seluruh Indonesia. Pesannya apa? Jadi setelah membaca putusan MK itu kan dibacakan ketika maghrib, terpotong. Baru besoknya bisa dibaca semua, diupload ya. Merasa kena prank. Kenapa? Apa yang dibacakan dalam amar putusan itu nggak nyambung dengan isi putusan yang 300 sekian halaman. Ya, tidak ada bukti sedikit pun menguraikan bagaimana terjadinya intervensi. Kemudian yang didakwakan kepada saudara Anwar Usman soal pengabaian azas benturan kepentingan. Ternyata itulah yang dipraktekkan Pak Jimli As-Sidiki ketika pertama kali memimpin berbeda. Itu beda, MK. masalahnya beda saya kira. Ntar dulu. Saya kan tadi kasih kesempatan. Ya pakai tadi kan Anda juga mau saya ingin mengatakan bahwa dong, saya kan minta kesempatan. keputusan ini juga harus dihargai. Bukan. Baik. Itu juga dihargai. Bahwa itu adalah keputusan saya lagi final ngomong, yang mengikat Mbak. juga. Ini dikasih Jangan kesempatan kita ngomong gimana? akhirnya menyalahkan lagi, menyudutkan ketua majelis etik. Ada yang salahin, ada yang salahin. Itu diterima. Ini bicara layak kejadian fakta. Ini yang disampaikan orang nggak ada adabnya. Itu nggak fair. Ini dua arah bos. Ya nggak apa-apa dong, nggak masalah. Problemnya apa? Saya bicara nggak mau Lihat anak-anak muda lihat contoh nih, abangnya nggak boleh ditiru. Mereka menerima bahwa Gibran boleh nggak boleh ditiru karena keputusan MK, maka harusnya jadi Ketua dia nggak bisa MK juga berargumentasi. terima bahwa itu keputusan yang memotong. etis, pelanggaran etis. Nggak boleh kita hanya seolah-olah menyudutkan. Nih saya Selesaikan singkat. Oke, jadi banyak sekali profesor dan doktor mengatakan Siapa ini namanya? Oh banyak, Sebutin dong. ada Abdul Sebutin Hawir. dong, Oh ada banyak, ada ratusan saya kasih. Cuma nggak bisa begitu, itu nggak bisa ada buktinya. Pak. Buktikin dong. Mbak, yang diberikan kesempatan saya atau dia? Nggak ada nggak buktinya? Gini Bung, belajar beretika lah. Bukan begitu. Belajar beretika dong, kasih kesempatan Habibur Rahman menyampaikan. Kan Anda bilang Udah tenang dulu, biarkan Habibur Rahman menyampaikan. Udah gini, biarkan dulu. Biar perdebatan kita tidak lebih substansial. Udah, Bib ngomong Bib. Profesor Nah, udah diam dulu dong Bung. Bung, beretika nggak dalam perdebatan ini? Tunggu, Anda saya sama Udah Habibur nggak? Rahman. Diam dulu dong, diam dulu. Saya mengatakan. Diam dulu. Siapa? Berapa? Diam dulu, diam dulu. Oke. Diam dulu. Oke. Diam dulu dong. Ini saudara, Selesaikan singkat. ya. Selesaikan singkat. Ini contoh orang yang tidak ada adab. Anda yang nggak paham Langsung tentang pada perdebatan. poinnya. Bukan, nggak paham. Berapa? Siapa? Saya mau ngomong. Tahan dulu, Pak. Ya kan, jadi mengatakan ya, ada profesor dari kampus saya di UNS, ada dari kampus saya di Universitas Lampung, ada dari Universitas Indonesia, ya. Saya kasih namanya, ya. Jadi gini, mereka mengatakan ya, putusan ini adalah putusan yang paling jelek kualitas keadilannya. Karena dari irah-irahnya saja, bukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Coba Anda baca, cek.
cek kalimat pertamanya tidak ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu tidak ada ya pembuktian adanya intervensi. Lalu soal pengabaian azas benturan kepentingan sudah terjadi sejak zamannya Jimli Asidiki. Itu yang Anda substansinya yang Anda bisa jawab. Anda nggak akan bisa jawab. Nanti akan dijawab usai jeda. Pak Iqbal, saya akan berikan waktu untuk Anda di dua arah. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saudara, masa kampanye baru akan dimulai 28 November mendatang dan pemilihan presiden baru akan dimulai nanti terselenggaranya masih 14 Februari. Masih waktu yang cukup panjang sebetulnya, tapi jadi pertanyaan adalah bagaimana menjaga netralitas ASN, TNI, Polri sehingga kemudian pemilu bisa berlangsung jurdil nanti. Mas Iqbal. Ya, saya kira apa yang terjadi kekhawatiran para banyak pihak khususnya para pelaku politik adalah sesuatu yang bukan hanya aspek hukum. Tapi pemilu itu bukan hanya aspek hukum, tapi juga adalah faktor sosiologis, politik, ya, psikologis, masyarakat. Sehingga kita sebagai pelaku, para penyelenggara juga harus peka bahwa ini adalah kekhawatiran masyarakat banyak. Sampai mantan presiden berbicara, para ketum partai berbicara, para paslon berbicara, para LSM berbicara, dan anggota DPR berbicara. Ini tentu saja bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu kami setuju bahwa apapun itu harus dibuktikan. Tetapi rasa itu tidak bisa dihilangkan. Perasaan, emosi masyarakat itu nggak bisa dihilangkan. Karena pada faktanya kita di lapangan menyaksikan betul bagaimana masyarakat melihat demokrasi kita hari ini kualitasnya semakin hari semakin menurun. Oke, Mas Noel. Bagaimana terlaksana pemilu yang jurdil dengan netralitas TNI, Polri, dan juga ASN? Iya. Saya rasa harapan kita sama lah, semua bicara tentang netralitas TNI, Polri, dan itu sudah disampaikan oleh Kapolri, begitu juga Panglima TNI. Dan saya yakin tak usah diragukan lagi persoalan itu. Nah sekarang tinggal ke depan, ini ada kepemimpinan anak muda yang diwakili oleh Mas Gibran, yuk kita dukung aja. Kita dukung kepemimpinan kaum muda agar anak-anak muda, 54% loh pemilih muda nanti di 2024 nanti, itu kita gunakan hak pilih kita. Dengan cara-cara yang bermartabat, apalagi kita punya tagline santuy aja lah, orang mau ngapain, apalagi dipimpin dengan pemimpin yang gemoy. 2024 ada orang gemoy, ada lagi anak yang luar biasa visioner, dia bicara tentang startup, kredit buat anak-anak muda, artinya peluang anak muda berbisnis untuk mencari masa depannya itu terjawab oleh Mas Gibran. Jadi 2024 Pak Prabowo Gibran ini menjadi jawaban kita sama-sama untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Oke, Mas Ciko. Saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk masyarakat dan teman-teman yang ada di studio ini, bahwa proses pemilu itu tidak hanya terjadi di 14 Februari 2024. Proses pemilu itu panjang perjalanannya, dimulai dari pencalonan bahkan pembentukan koalisi dan lain-lain. Nah, di situ ada proses-proses yang kita lihat berjalan, termasuk sosialisasi kampanye, visi misi dan gagasan nantinya. Dan dalam proses itu kita sudah melihat ada kecenderungan praktek nepotisme di MK dan telah dibuktikan oleh MK-MK. Nah ini yang kita harus waspadai ke depannya. Satu kecurangan, satu kesalahan biasanya akan dilakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Nah ini yang kita ini. Dan saya ingin juga mengingatkan kepada generasi Z dan milenial bahwa gemoy dan santuy itu bukan gagasan. Nah ini jangan mau direndahkan dengan kata-kata seperti itu. Nah, itu bukan gagasan, memang bukan gagasan. Soal gagasan, pembukaan lapangan kerja, nah, bagaimana ekonomi biru, ekonomi hijau, dan lain-lain. Nah ini yang kita harus tetap majukan. Jika tidak paham. Mas Amit silakan. Ajar hukum. Ya, jadi kita rileks, makanya ya, apa gagasan, wacana, rencana-rencana besar kita sampaikan dengan riang gembira. Itulah kenapa Pak Prabowo senyum aja kalau difitnah. Joget aja kalau difitnah, ya kan, ya, santai saja kalau difitnah. Kami sudah melewati banyak fase politik pemilu ya. Kami santai ya. Kalau menang ya seperti diindikasikan oleh banyak kalangan saat ini, ya alhamdulillah ya kan. Kalau belum menang, pemenangnya juga putra terbaik bangsa gitu loh. Ya. Pak Anies, Pak Pak Ganjar. Jadi nggak ada beban di pundak kami, di hati kami nggak ada beban. Ketakutan berlebihan itu nggak ada. Makanya istilah tersebut gemoy ya kan, santuy itu muncul gitu loh. Oke.
Silakan. Gimana, Livi? Jadi saya mau berdoa saja atau seperti apa ini? Nutup dengan doa ya. Netralitas ASN, TNI, Polri, dan bagaimana semangat semua pihak harus menciptakan itu semua. Kalau mau jujur sebenarnya secara prinsip titik gempa dari huru hara politik menuju 2024 itu terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan MK-MK. Dari situlah kemudian narasi-narasi tentang potensi kecurangan, indikasi apapun itu kan bermunculan di mana-mana. Tentu dengan argumen politik masing-masing. Teman-teman Prabowo Subianto mengatakan itu sah dan legal. Sementara teman-temannya kubu Pak Ganjar dan Pak Amin mengatakan itu cacat secara etik. Nah, dalam konteks itu yang ingin saya katakan adalah dalam politik memang selalu dibangun atas narasi-narasi dan asumsi. Sementara hukum itu bicara hitam dan putih. Jadi kecurangan itu harus bisa dibuktikan. Dan yang paling penting selama ini kecurangan-kecurangan itu agak sulit untuk dibuktikan. Karena orang mau melaporkan kecurangan nggak ada bukti dan takut dilaporkan balik. Itu problemnya. Itu problemnya. Rumit memang. Rumit. Saudara, pemilihan umum presiden adalah mekanisme demokrasi guna memilih sosok yang layak untuk memimpin negeri. Karena itu prinsip meritokrasi harus jadi kunci. Visi, misi, dan gagasan harus dikedepankan, bukan malah main curang agar bisa menang. Masing-masing kandidat harus bisa menunjukkan bahwa mereka layak dipilih untuk memimpin bangsa 5 tahun ke depan. Bukan main belakang, apalagi mengakali aturan. Semua pihak tanpa terkecuali harus ikut mengawasi pesta demokrasi 5 tahunan guna memastikan pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan adalah sosok dari pemilu yang jujur, adil, transparan, dan jauh dari kecurangan. Saya Livina Charlisa, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini terutama seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.